Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Selamat sore Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini Sasa Harun bisa hadir lagi untuk Anda selama 1 jam ke depan dari jam 3 sampai jam 4 sore. Yang pasti nggak sendirian. Kalau hari Rabu itu selalu ditemani sama Pak Nyoto. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Kabar baik Bu Sasa, setiap hari makin sehat, makin awet muda. Iya, itu karena selalu mengkonsumsi Zima secara rutin dan juga teratur. Cuman kondisi sekarang ini masih paranoid ya terhadap COVID yang merajalela. Tapi memang kenyataannya COVID itu berbahaya juga. Kalau kita lihat semua rumah sakit itu penuh. Iya, betul, jadi karena Pak. rumah sakit itu penuh, jangan sakit apapun ya. Maksudnya kalau kita harus ke rumah sakit walaupun bukan penyakitnya COVID ya, entah karena penyakit yang lain ya, itu biasanya susah dapat perawatan. Iya, karena penuh. Penuh. Dan kadang-kadang rumah sakit itu mendahulukan yang COVID. Iya. Jadi kalau kamu nggak COVID ya pura-pura COVID aja biar dapat tempat. Jangan juga dong, kasihan. Iya. Jadi ya mulai dari sekarang untuk jaga kesehatan deh ya, sebaik mungkin gitu ya, menjaga kesehatan biar tidak kenapa-napa. Ini kan lagi musim kemarau tapi hujan, jadi kemarau basah katanya istilahnya. Iya benar. Jadi memang kan sekarang itu banyak juga yang kena penyakit DBD tapi kesaru lah, bahasa Indonesianya apa ya, kesaru. Mirip-mirip COVID karena gejalanya kan. Iya, Orang DBD, COVID sama-sama meriang, sama-sama demam, sama-sama ngerentek badan-badannya, sama-sama nggak enak makan kan gitu. Nah kadang-kadang kalau orang DBD dikasih obat COVID, orang COVID kasih orang DBD ya salah obat ya game over kan gitu. Jadi yang paling penting ya memang cek rumah sakit ya. Nah sekarang yang paling penting itu kita waspadai, kita jangan sampai sakit karena semua rumah sakit itu full. Nah kalau kita ada kena penyakit serangan COVID, terpapar ternyata positif, gimana caranya kita bisa isoman yang baik. Nanti kita bahas deh isoman yang baik seperti apa. Kedua, seandainya kita sudah pernah positif dan sekarang menjadi negatif, walaupun pernah dirawat di rumah sakit atau di isoman, ternyata itu ada efek jangka panjangnya loh. Apa tuh Setelah Pak? kita kena COVID, ya macam-macam, tiap orang beda-beda. Oke. Jadi ada yang D-dimernya itu tinggi. D-dimer itu adalah D-dimer pengentalan darah. Oke. Jadi kenapa banyak orang yang sudah dinyatakan negatif, 2-3 hari kemudian meninggal. Padahal udah nggak ada serangan COVID, karena ternyata efek dari serangan virus itu yang sudah merusak mungkin sistem endokrinnya ya, hormonalnya, sudah merusak sistem peredaran darah, merusak sistem respirasinya, merusak sistem organ yang lainnya. Akibatnya walaupun sudah dinyatakan positif, kita merasa sudah sembuh, padahal efek samping dari penyerangan virus COVID itu yang merusak semua sistem kesehatan kita, kita nggak peduli. Akibatnya kita meninggal walaupun dalam kondisi sudah negatif. Itu kan yang mau kita bahas kali ini kan. Jadi ternyata masalahnya itu kompleks ya, bukan sekedar agar kita tidak terpapar COVID. Seandainya pun terpapar, bagaimana kita bisa selamat. Seandainya pun kita sudah negatif, bagaimana caranya kita mengembalikan kualitas kesehatan kita seperti semula. Itu yang paling penting. Gimana dong Pak caranya? Salah satunya deh Pak. Salah banyak aja deh. Salah banyak. Kalau salah satu nanti ya kan. Kalau cuma satu doang dapat 9 ya. Kalau salah banyak kan kita mesti nyontek lagi. Iya. Iya, jadi kalau mereka yang sudah sudah kena COVID gitu ya, jangka panjangnya kita mesti tetap harus lihat kondisi tubuh kita. Apakah tubuh kita mudah kelelahan? Ya berarti ada pengentalan darah tuh. Ada sesak nafas, ada batuk, berarti banyak phlegm masih di paru-paru kita ya. Kemudian indera penciuman kita atau perasa kita udah menurun kepekaannya ya. Terus nyeri-nyeri pada sendi-sendi atau otot dan dada, masih suka sakit kepala, jantung berdebar, kesulitan berkonsentrasi, sulit tidur, bahkan ada muncul ruam-ruam di kulit. Oh, jadi kayak campak gitu ya Pak ya? Iya. Jadi memang pada saat kita cek itu kita mesti cek juga D-dimer kita, kekentalan darah kita dan yang lainnya. Walaupun sudah dinyatakan negatif kan seperti itu. Jadi ya kita setelah dinyatakan negatif kita mesti istirahat total, konsumsi makanan yang bergizi, konsumsi nutrisi yang optimal, bukan sekedar mengembalikan kekuatan tubuh kita, fungsi kekebalan tubuh kita, tapi juga sekaligus mengganti sel-sel kita yang sudah rusak akibat terpapar virus COVID tersebut. Detoksifikasi semua toksin yang ada di paru-paru kita, ya kan? Nah, itu hanya bisa dilakukan jikalau kita konsumsi makanan sehat, konsumsi nutrisi yang tepat. Nanti nutrisinya kita bahas terakhir ya. Kemudian kita juga istirahat cukup. Nah, jadi
Kalau udah negatif jangan keluyuran terus begadang lagi. Ini masalahnya masih Anda rasakan nggak nih? Mudah capek, sesak napas, batuk, nyeri-nyeri sendi. Jadi kadang-kadang itu setelah negatif ngedrop. Apalagi bagi mereka yang komorbid. Jadi kan yang berbahaya itu dedimer ya. Dedimer itu akibat kena serangan virus corona, darah kita itu cenderung terjadi pengentalan. Nah kalau darah kita terjadi pengentalan itu kalau menyumbat di organ-organ tubuh yang penting, ya bisa stroke, bisa jantung koroner, bisa apapun walaupun tadinya sehat. Karena proses dari pengentalan darah itu. Nah itu terjadinya pengentalan darah bagi orang yang terinfeksi atau yang terpapar atau yang tanpa gejala. Nah itu semuanya ya kalau kita lihat sih kebanyakan mereka yang sudah sampai terinfeksi parah. Kalau cuma ATG aja itu kan sebenarnya dia belum sampai merusak ke semua sistem hormonal maupun hormon atau kelenjar ya ataupun sistem tubuh kita yang lain dan sel-sel kita belum kena. Tapi kalau sudah sampai demam tinggi, kemudian juga sudah sampai saturasi oksigen kita menurun, berarti kan itu sudah sangat dalam sekali intervensi dari virus kita untuk merusak sistem kita, kesehatan kita. Nah sistem kesehatan kita itu kan banyak. Kalau sistem pernapasan kita ya respirasi kita sudah kena, sistem hormon kita sudah kena, ya kan, sistem metabolisme kita juga terkena. Kan ada juga yang sampai buang-buang air gitu ya, sampai muntaber gitu ya karena kena ke pencernaan. Nah begitu sudah sampai ke sana biasanya efek sampingnya setelah walaupun dinyatakan negatif ada yang mesti diperbaiki dari semua organ-organ tubuh kita yang sudah terpapar ya, detoksifikasi semua deh sampah-sampah virus yang mungkin masih ada dalam tubuh kita. Makanya ada orang yang sudah di PCR ya, setelah di PCR itu ternyata dia udah nggak ada gejalanya sama sekali deh, penciumannya udah normal misalnya, kemudian juga demamnya udah turun, kemudian batuk-batuknya udah nggak ada, kok di PCR udah 2 minggu masih positif lagi. Berarti sampah-sampah bekas virusnya masih ada di dalam, walaupun tidak mungkin menginfeksi lagi karena sudah mati gitu ya, karena jadi, kan inkubasinya cuma 2 minggu. Oke, jadi antara virus mati dan juga virus yang masih hidup ketika di PCR itu terdeteksi ya Pak ya? Iya betul. Jadi ketika PCR kemudian positif nggak usah panik. Iya, nggak usah panik ya, santai aja. Mungkin gini, ya cukup tahu aja kita. Tapi kalau panik berlebihan ya janganlah gitu. Betul. Nah kalau Anda terpapar kemudian isolasi mandiri di rumah, nanti dikasih tahu caranya yang aman, yang efektif biar tubuh kita tetap bugar dan juga tetap sehat dan cepat pulih kembali. Gimana caranya nanti dikasih tahu sama Pak Nyoto ya. Untuk Anda yang mau tanya-tanya boleh silakan ya di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Zima selama 1 jam ini. Yang mau tanya silakan ya di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, kemudian pertanyaannya apa. Kalau di luar dari tema kita nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa dong, ya kan memang kita lagi cuma bahas tema yang lagi ngetren gitu. Iya, lagi banyak dibicarakan dan memang terjadi saat ini tuh lagi naiknya gitu ya? Lagi heboh banget ya, malah melebihi kasusnya seperti di India, bahkan nomor 1 di dunia kasus Indonesia saat ini kan. Tapi masa banyak juga yang bukannya sembuh. India masih nomor 1? Enggak, kemarin sih bilangnya begitu. Oh gitu. Apa udah ganti kali ya? Ganti kali ya. Jadi kita saingannya sama India nih. Nah itu deh, tapi banyak yang sembuh juga kok ya. Udah banyak banget yang sembuh ya. Walaupun masih banyak yang terpapar dan juga terinfeksi gitu. Karena memang semua akan COVID pada waktunya. Karena kita tidak bisa jadi namanya virus ini akan tetap ada, tetap eksis. Cuman bagaimana pandemi ini berakhir? Pandemi ini berakhir jikalau semua 50% masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu sudah punya herd immunity. Artinya tubuhnya sudah kebal terhadap serangan virus COVID-19. Makanya yang namanya vaksin itu kan sebenarnya memasukkan virus yang lemah agar kita punya herd immunity. Kena virus kita kebal karena tubuh kita udah tahu nih bikin formula melawan COVID ya. Karena setelah diinjek virus COVID melalui vaksin ini, tubuh kita akan membuat imunoglobulin, yaitu antivirusnya berupa asam amino, tempelin ke virusnya, lalu nanti tentara antibodi kita namanya T cell itu menyerang virusnya. Akibatnya fagosit memakan virusnya. Akibatnya tubuh kita punya kekebalan. Makanya sekarang lagi digalakkan vaksin ya.
Cuma kalau sudah kena virusnya sendiri, sudah positif, berarti kita bukan vaksin lagi. Virus yang asli yang lawan kita, bukan yang lemah. Jadi pandemi ini berakhir jikalau memang sudah banyak yang terkena COVID dan rata-rata mereka sudah mampu melawan COVID. Jadi seandainya pun kena udah nggak banyak efek deh. Dan yang paling penting itu kita jangan sampai paranoid, sampai berpikiran bahwa COVID-19 ini adalah penyakit mematikan. Memang mematikan kalau kita nggak peduli bahaya COVID. Cuma kalau kita peduli bahaya COVID, kita harus bersiap-siap terhadap segala sesuatu. Ya, contohnya bagaimana kalau kita sudah terpapar COVID-19 dan umur kita belum 60 tahun dan kita juga tidak ada komorbid. Komorbid itu penyakit yang penyerta ya, seperti kardiovaskuler, diabetes, melitus, penyakit paru-paru kronis, ya penyakit pneumonia, kanker, penyakit ginjal kronis, terus imunosupresi. Jadi nggak masalah kita isoman. Kecuali kita memang udah punya latar belakang TBC gitu. Udah ada TBC, udah ada pneumonia, ada paru-paru kronis, PPOK. Nah nggak apa-apa deh kita cari rumah sakit. Itu pun sekarang rebutan loh ya. Jadi nggak bisa beli tiket di depan dulu, nanti ngantri belakangan nggak bisa. Emang nonton film nggak bisa. Emangnya beli tiket kereta ada calonnya? Iya, ada calonnya nih nggak bisa. Jadi pas sudah penuh ya nunggu giliran berikutnya ya, di lapangan itu deh parkir. Ada yang kosong nggak? Jadi jangan sampai begitu deh ya. Jadi kita isoman aja apapun kondisi tubuh kita, walaupun kita itu punya penyakit penyerta, rumah sakit penuh, kita bisa rawat di rumah dengan cara bagaimana? Dengan cara ada syarat-syaratnya ya. Satu, kamarnya mesti ventilasinya oksigennya bagus ya, jangan kita mentang-mentang ventilasi dikasih kamar yang benar-benar tertutup sampai nggak bisa bernapas gitu, Pak. Waduh. Jadi mesti oksigennya, udaranya itu ada jalusi ya. Ada jendela yang bisa oksigennya bagus gitu ya, ada ventilasi. Kemudian kamar kita harus terpisah dengan keluarga yang lain ya. Jadi jangan jadi satu. Negatif sama positif. Itu ya negatif sama positif. Negatif sama positif. Iya, negatif sama positif kalau nyampur nanti yang positif jadi yang negatif jadi positif. Bukan yang positif jadi negatif, nggak mungkin lah. Jadi yang negatif jadi positif ikut tertular juga gitu loh maksudnya. Jadi harus dipisah. Pak, kalau kamarnya cuma satu gimana? Ya ngungsi. Negatif di ruang tamu lah. Jangan yang positif di ruang tamu gitu, ada orang masuk, aku positif, kabur tamunya. Jadi mesti dipisah ya. Kemudian ventilasinya baik. Kemudian pasien harus memakai masker. Kenapa? Biar nggak nularkan yang lain. Oke, walaupun di dalam kamar tetap harus pakai masker ya. Berapa lapis, Pak? Ratusan? Ya, kalau bisa udah sehari 3 kali ganti gitu ya. Nah, kalau bisa di ruangan itu ada, kalau saya sih biasanya pakai yang penguap gitu, kasih diffuser, tapi ditetesin dengan minyak kayu putih. Jadi udara kita, lingkungan kita banyak minyak kayu putihnya ya. Sehingga mencegah virus itu berkembang karena suasananya udah banyak minyak kayu putihnya. Dan pengunjung nggak boleh masuk ke dalam. Jadi kalau ngobrol dari itu aja, dari luar kamar gitu ya. Kemudian tidak boleh kita itu masker-masker yang sudah kena positif itu dikumpulkan, tidak boleh disebar ya, masukkan dalam kantong plastik, langsung dibuang. Dan sesering mungkin mencuci tangan. Ya, kalau perlu kamar mandinya syukur-syukur bisa misah. Kalau tidak bisa misah, begitu dipakai sama pasien COVID ya mesti segera dibersihkan lagi, desinfektan ataupun dicuci karena kalau pakai deterjen juga COVID itu larut gitu ya. Nah, tidak boleh berbagai perlengkapan pribadi, jadi sabunnya, terus sikat giginya nggak boleh nyampur. Gayung nggak boleh ya, Pak? Iya, anduk. Nanti yang negatif jadi positif. Iya. Ya. Kayak itu ya, pakai penyakit TB ya, Pak ya? Iya dong. Kayak gitu ya. Betul, termasuk makan juga sama loh. Makannya nggak habis nih ke pasien yang positif, saya habisin deh sayang kalau dibuang, nah ketularan lah kita. Jadi nggak boleh ya ngambil makanannya orang yang positif karena kita makanannya enak gitu ya, nggak habis loh, bagi dong, nggak boleh. Ya. Sayang tahu, suap deh gitu ya. Iya, nggak boleh ya. Kemudian bersihkan permukaan barang yang disentuh ya, sering cuci tangan pakai sabun dan air. Kemudian kita ya harus istirahat cukup, banyak konsumsi vitamin-vitamin, makanan yang bergizi. Obat-obat dari dokter atau rumah sakit ya dikonsumsi, dan yang paling penting ada nutrisi yang mempercepat proses penyembuhan kalau kita mau minum dengan rutin. Bahkan ini sangat efektif buat juga mereka yang komorbid. Jadi kalau mereka yang komorbid, dia juga konsumsi nutrisi ini mempercepat proses penyembuhan karena memberi kekuatan kepada tubuh kita, meningkatkan kekebalan secara alami. Kemudian ada pereda nyerinya, ada pereda demamnya walaupun secara alami karena herbal gitu ya. Kemudian yang paling penting pola pikir. Dari kemarin sudah bahas ya, pola pikir itu penting sekali.
Dalam arti kita harus yakin, harus kuat mental bahwa ini bukan penyakit yang mematikan. Kalau kita kuat mental dan kita konsumsi makanan yang bergizi dan obat-obatan, demam kita turun, kita mampu melampaui ini kok semuanya. Apalagi kita plus nutrisi yang akan saya sebutkan nanti. Kita bisa melampaui ini semua dan kita nanti dapat sertifikat. Iya. Sertifikat apa ya? Penyintas Penyintas COVID-19. Gitu. Keren. Nanti kan bisa diposting di Instagram. Bangga kan jadinya. Aku telah menaklukkan Aku yang COVID. nah itu dia. Memang kita memang the survival of the fittest. Nah, itu Ya kan? dia. Orang yang mampu melawan COVID, dia akan eksis. Iya. Nah, Anda harus eksis ya kalau sudah mendengar radio ini. Karena kita harus positif, kita mampu. Iya, Gitu. positive thinking itu perlu juga. Positive Jangan thinking. positif COVID aja, positive thinking itu juga perlu Iya. ya. Vitamin apa sih Pak yang wajib kita konsumsi apalagi orang yang sudah terpapar atau terinfeksi virus corona? Oke, kita bahas sekarang apa? Nanti aja kali ya. Kita bikin orang itu jadi Penasaran. Tapi Ya kan? jangan mati penasaran ya. Betul. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi obrolan kita masih seputar COVID ya. Masih ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Mau tanya silakan loh ya di 081511103103. Tadi sebelum break lagu saya tanya sama Pak Nyoto, vitamin apa sih yang harus kita konsumsi untuk kita ya supaya menjaga kesehatan kita lebih optimal dan juga orang yang sudah terpapar virus corona yang isoman di rumah. Jadi ya kalau kita itu sudah demam ya, moga-moga kita jangan sampai batuk. Kalau udah sampai batuk itu biasanya virusnya sudah menginisiasi, sudah bermultiplikasi sampai ke dalam paru-paru. Nah kalau dalam paru-paru itu takutnya ada tubuh kita mengeluarkan sitokinnya menciptakan phlegm untuk melawan virus, tapi phlegmnya kebanyakan malah akibatnya kita tidak mampu menghirup oksigen, mau nggak mau pakai oksigen. Cuma kalau tubuh kita dalam tempo cepat tidak mampu menciptakan imunoglobulin untuk memangkas multiplikasi dari virus, yang kita khawatirkan malah kita pakai ventilator. Cuma setahu saya yang pasang lem ventilator itu faktor risikonya besar sekali buat keselamatan jiwa. Itu yang harus kita minimalisir. Jadi pada saat kita sudah demam, ya kita banyak istirahat, banyak minum air putih, banyak konsumsi vitamin. Ya kalau vitamin yang umum lah vitamin C lah, sekarang ada lagi vitamin D3 gitu ya. Karena ternyata vitamin D3 itu efektif juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik ini. Saya akan membahas suatu produk ya yang namanya Ziman. Ziman itu singkatan dari enzim antioksidan dan enzim itu sudah dibahas sama Dr. Hiromi Shinnya PhD dari Jepang ya. Dia guru besar di Universitas Albert Einstein College di Jepang dan ahli bedah terkemuka di Amerika. Dan Dr. Hiromi Shinnya inilah yang membongkar tentang keajaiban enzim dan keajaiban mikroba. Jadi yang ada dalam Ziman ini yang menarik saya adalah dia memang mengandung herbal dan buah-buahan antioksidan. Dan ternyata buah antioksidan ini seperti noni gitu ya, mengkudu. Itu ternyata punya efek antibakteri, anti jamur ya. Juga pasti saya yakin antivirus. Kenapa? Dari penelitian buku-buku yang saya baca, termasuk buku dari Dr. Hiromi Shinnya, jikalau tubuh kita bersifat alkali, basah, virus tidak mampu berkembang pesat. Jadi kuncinya satu ya, basah. Nah kalau kita konsumsi makanan yang basah, sayur-sayur buah-buahan segar atau sayur-sayuran mentah, lalap-lalapan, entah kenikir, poh-pohan, sawi, kemangi, itu tubuh kita basah. Kita minum jus buah-buahan juga basah. Itu virus nggak bisa berkembang pesat, satu. Nah di dalam Ziman ini noni kandungan antivirus antibakterinya dari mana? Karena sifatnya basah. Ya kemudian noni itu sudah diteliti dari berbagai universitas termasuk Universitas Ujung Pandang ya di Makassar, universitasnya bisa cek lagi sendiri di Google ya. Itu yang konsumsi mengkudu banyak menjadi negatif. Dan kita nggak usah cari-cari pohon mengkudu di mana. Kita bisa konsumsi Ziman karena kandungannya adalah buah mengkudu pekat, bukan sekedar mengkudu. Vitamin C-nya dari mana? Dari kulit manggis, dari delima. Dan kemudian dia ada sesuatu zat yang mampu membuat darah kita tidak terjadi pengentalan karena mengandung cinnamon, kayu manis. Jadi bagi mereka yang sudah kena COVID, terus dia mengalami pengentalan darah, batuk gak sembuh-sembuh,
kemudian juga kelelahan, kemudian juga pencernaannya memburuk. Nah, kita konsumsi Ziman untuk mengembalikan kesehatan kita seperti sedia kala. Karena dengan konsumsi Ziman, itu menurut Dr. Hiro Misinnya, pakar enzim yang ada dalam produk ini mampu detoksifikasi sampah-sampah hasil metabolisme virus yang merusak semua sistem organ tubuh kita. Jadi konsumsi Ziman rutin, itu juga termasuk yang membuang sampah-sampah akibatnya tadinya kelelahan akibat efek dari COVID tadi, batuk kronisnya nggak sembuh-sembuh walaupun udah negatif gitu ya. Kemudian pencernaan yang memburuk itu akan membaik kembali. Nah, konsumsi Zimannya kalau bisa intensif, minimal 5 tetes deh, 10 tetes, sehari 4 kali, sehari 5 kali. Kalau kita mau segera recovery, ya kembali normal. Nah, bagi mereka yang isoman, saran saya adalah jangan kita hanya mengandalkan obat-obatan saja, tapi cukup harus nutrisi yang pekat. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita hanya mengandalkan obat-obatan, tubuh kita nggak diberi kekuatan untuk melawan virusnya. Kan seperti itu. Nah, kita konsumsi nutrisi seperti Ziman ini otomatis membantu proses penyembuhan, sehingga kita terhindar dari risiko keselamatan jiwa. Itu yang paling kita kita wanti-wanti dari awal gitu ya. Jadi kalau kita konsumsi Ziman biasanya cepat sekali meredakan panas tubuh, juga mencegah agar paru-paru kita terinfeksi lebih dalam, mampu membongkar semua sampah-sampah hasil metabolisme virus tersebut. Lalu yang menarik, kenapa bisa demikian? Karena di dalam Ziman itu dia memiliki konsep yang disebut fermentasi. Nah, yang menarik fermentasi ini adalah dia mengandung probiotik yang juga ternyata fungsinya adalah mengkoloni virus tersebut agar tidak cepat bermultiplikasi, bahkan bisa mudah didetoksifikasi. Jadi kalau kita kena serangan virus COVID-19, sekarang ada COVID Delta, COVID Kapta, COVID Lambda, macam-macam ya. Tapi kalau kita konsumsi makanan yang banyak antioksidannya dan difermented, itu kandungan probiotiknya mampu mengkoloni virus tersebut agar tidak bermultiplikasi, agar menjadi lemah, sehingga mudah didetoksifikasi oleh tubuh. Jadi sarannya juga sekaligus kita banyak minum air putih. Nah, kalau kita konsumsi Ziman, minum air putih yang banyak, otomatis juga membantu proses penyembuhan isoman ataupun Anda di rumah sakit. Satu, ini herbal ya, ini makanan bukannya obat. Jadi nggak mungkin kita bertentangan ya. Karena kan kita kalau bisa gimana caranya kita keluar secara bijak, secara cepat, dan tanpa efek yang merugikan buat kesehatan kita di jangka yang akan datang. Itu yang harus kita pikirkan, seperti itu. Oke, jadi yuk sekarang juga yuk konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Dalam satu hari lebih dari 5, Pak? Dalam satu hari kalau kita sudah terpapar, saran saya jangan pelit-pelit. Satu botol habiskan 3 hari nggak apa-apa. Yang penting satu botol itu kita benar-benar bugar kembali. Dalam arti kita panasnya, demamnya turun, batuk-batuknya mereda, nafsu makannya timbul, linu-linu nyeri-nyeri di sendi-sendi itu berkurang, sehingga kita bisa beraktivitas. Setelah mampu beraktivitas, ya berjemur ya. Karena saat kita berjemur itu antibodi kita naik. Nah, begitu antibodi kita naik, nafsu makan kita timbul, kita sudah menuju normal walaupun masih positif. Karena nggak mungkin 3 hari langsung positif. Karena masa inkubasi si COVID ini kurang lebih 10 harian lah. Paling kira-kira 14 harian gitu ya. Ini kalau COVID-nya bandel banget gitu. Jadi ya yuk langsung aja deh konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya, pagi, siang, sore, malam, menjelang tidur. 5 tetes atau lebih silakan ya. Anda bisa mendapatkan Zimannya di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja. Atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877900300. Atau bisa juga konsumsinya dengan cara diteteskan ke dalam air dengan ukuran 100 ml. Yuk sekarang deh, jangan nanti-nanti ya. Menjaga imunitas tubuh itu sangat penting banget biar Anda bisa melakukan aktivitas apapun yang Anda inginkan. Sekali lagi Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja. Langsung datang ke radio Anda ya, radio kesayangan Anda, atau bisa juga via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi harganya Rp200.000. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi yuk obrolannya barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Dan ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Yang sudah bertanya di WhatsApp 081511103103. Terima kasih. Yang mau bertanya gak usah malu-malu, kita tunggu ya. Ada orang Depok namanya Arilen. Badan saya drop.
tanda badan menggigil, persendian, sakit seperti demam, dan ada bintik-bintik merah. Apakah ini salah satu terkena COVID? Mohon penjelasannya nih Pak Nyoto. Itu gejala COVID memang mirip ya, karena COVID itu nggak melulu kena ke paru-paru, kena ke lambung, bisa juga kena ke kulit. Nah, yang kena ke kulit ini virus yang udah generasi berikutnya nih, yang udah mutasi baru-baru ini bisa kena ke kulit. Mungkin virus Kappa ya, nggak salah katanya ya. sih Kappa, kayak campak. Cuma kan kita tidak bisa tahu itu persis sebelum kita cek ke laboratorium. Kita cek apakah kita di PCR kita positif atau tidak, ya kan? Kalau positif berarti kita kena virus COVID. Mau mereknya Kappa ke, Lambda ke, ataupun apa? Delta. Tetap itu kita harus waspada, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita harus berobat. Nah, kalau kita mau pakai Ziman setelah berobat itu sangat mempercepat proses penyembuhan karena kandungannya memang herbal, anti jamur, antibakteri, antivirus, membuat tubuh kita itu basah dan membuat tubuh kita tidak nyaman buat lingkungan virus gitu ya. Tapi istirahat cukup itu yang paling penting. Jadi kita harus peduli dengan kesehatan ya. Kita harus tahu itu apa ya, kita cek ke laboratorium. Walaupun bisa jadi itu adalah penyakit DBD atau virus Deng karena ciri-cirinya sama gitu ya. Tapi yang paling penting adalah walaupun kita tidak takut, jangan tidak takut berlebih gitu ya. Jadi kelewat berani juga salah ya kan, kelewat takut juga nggak salah. Kenapa? Kita harus menyelamatkan kesehatan kita menyelamatkan jiwa kita dengan cara ya berobat, konsumsi Ziman, ditambahkan konsumsi Ziman rutin sehingga kita bisa cepat memproses kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi. Oke. Setelah cek, konsultasi ke dokter, jangan lupa konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya, pagi, siang, sore, malam menjelang tidur, 5 tetes di bawah lidah atau lebih, silakan. Harganya Rp200.000 aja yang bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini, atau bisa via WhatsApp di 0877900300. Selamat sore, ada Bapak Abdul Hamid bin Haji Amsari. Waduh, lengkap ya. Dari Kelapa II Depok. Saya mau tanya, di tempat kerja saya rutin seminggu sekali diadakan semprot disinfektan. Apa ada jaminan virus mati dan juga hilang, mengingat kantor saya nggak ada ventilasi udaranya? Ya sebenarnya ya, kalau saya termasuk salah satu orang yang tidak terlampau yakin dengan desinfektan untuk virus. Ya. Kenapa? Karena virus itu adalah makhluk hidup yang ingin mempertahankan eksistensinya. Seandainya kita pakai desinfektan, memang ada virus yang mati, tapi yang tidak mati akan resisten terhadap desinfektan tersebut. Akibatnya suatu saat kita mesti bikin desinfektan yang racunnya lebih kuat karena virusnya udah nggak mempan pakai desinfektan yang sekarang. Karena dia bermutasi. Jadi virus itu bermutasi untuk mempertahankan eksistensinya. Suatu saat dia tidak akan mempan dengan desinfektan yang kita pakai gitu ya. Akibatnya lama-lama kita keracunan sama desinfektan tersebut karena dosisnya makin tinggi. Iya betul. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya solusinya virus itu mati kok dalam tempo 2 Nggak sampai 9 jam katanya? Iya. Jadi yang paling bagus bagi saya bagusan pakai deterjen karena kalau begitu kena deterjen, dia dinding virus itu larut. Begitu larut dia mati, gitu ya. Mendingan pakai obat cuci piring aja dilapin semuanya kan. Itu kan deterjen ya dan aman gitu daripada pakai desinfektan. Karena makhluk jasad ini mati, kita juga sama-sama mati, cuma kan Betul, kita beda dosis ya. Cuma kalau menumpuk lama-lama juga racun buat tubuh kita. Betul. Saya juga pernah ngalamin terlalu banyak disemprot disinfektan, tiba-tiba saya sesak. Ya. Jadi sakit hidungnya. Cuma memang itu kan bahan solusi kimia. betul. Tapi solusi saat ini memang rata-rata seperti itu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kita meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kita kalau bisa dari dalam saja. Dari dalam itu kita punya antibodi yang kuat. Ya kalau kita konsumsi Ziman ini rutin, seandainya pun Anda terpapar COVID, mentok-mentok OTG deh. Iya. Nggak mungkin sampai demam tinggi, batuk sampai banyak phlegm, sampai buang-buang air besar, sampai kulitnya ruam-ruam. Nggak sampai sejauh itu kalau kekebalan tubuh kita optimal. Jadi kenapa kita harus konsumsi Ziman? Karena kita mesti punya benteng yang kokoh. Sehebat apapun kamu berperang, kamu tidak punya benteng, nggak punya baju anti peluru, ya gampang mati deh, kan gitu ya. Kalau dengan salah satu cara mencuci rongga hidung dan juga mulut dengan air mineral yang dicampur garam noyodium. Ya itu kan salah satu solusi saja agar yang namanya virus itu tidak bereplikasi di dalam hidung kita. Karena memang dia kan di belakang nasal pertumbuhannya. Cuma kapan dia nempel kan kita nggak pernah tahu. Orang yang assalamualaikum kan, tahu-tahu masuk aja belum sempat kita cuci dia udah berkembang biak ya kan.
udah masuk lagi ke bronkus kemana-mana, itu kan repot. Nah, tapi kalau kita punya antibodi yang kita dari dalam, tubuh kita pintar kok. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sangat cerdas untuk melawan virus COVID-19. Cuma kecerdasan ini kita bungkam. Ya. Dengan apa? Dengan desinfektan, dengan makanan yang buruk deh, makanan yang buruk yang kita makan sehari-hari, akibatnya imun kita rentan, kurang istirahat, ya kan, pola pikir yang sangat takut dengan virus, akibatnya kita juga turun. Jadi pola makan mesti pola makan yang sehat. Saya udah pernah bahas ya, apa yang menyebabkan imun kita menurun berapa minggu yang lalu. Kemudian kita harus nih saya kakinya ke center nggak Mbak itu? Enggak. Pak Nyoto pakai sepatu mahal iya, ya, takutnya ketahuan sepatu saya. Iya. Jadi saya langsung blank. Berlapiskan emas 24 karat ya Pak. Betul. Untung nggak pakai heels Pak. Iya, habis sekarang ini lagi di shoot sama video. Jadi saya agak-agak ngeblank dikit nih, mana nggak ke salon lagi tadi. Jadi yang paling penting itu kita harus punya antibodi yang kuat dengan cara makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, pola pikir yang positif, konsumsi Ziman rutin ya. Jangan hanya mengandalkan desinfektan. Iya, jadi gitu. konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Kan memang tadi Pak Nyoto bilang tubuh kita tuh sebenarnya tuh pintar sekali ya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi diimbangi juga dengan otak yang pintar dan juga akal yang sehat gitu. Ya. Ayo konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Jangan ragu-ragu, beli sekarang juga ya. Kalau beli jangan 1, nanggung 10. Buat diri sendiri nah, ya, iya, pelit banget ya. Pelit deh. Buat boleh istri, pelit. anak, suami, orang tua ya kan, sekalian lah. Harus berbagi ya, Karena biar gini rezekinya loh, nambah. karena kalau kita ada kehilangan, berarti kita baru tahu betapa pentingnya kesehatan, berapa nggak ada nilainya deh uang begitu. Aduh, coba dari kemarin-kemarin ya saya berikan Ziman untuk ini agar dia tidak jadi hal-hal yang buruk gitu ya. Kalau zamannya sekarang kita jangan berpikir apapun untuk kesehatan kita harus investasi. Karena kalau dipikir-pikir harga 1 tabung oksigen itu masih lebih mahal daripada Ziman. Kalau saya daripada ngumpulin tabung oksigen, ya kan, mendingan Ziman dikumpulin. Karena kalau Ziman kita konsumsi rutin, kita nggak terinfeksi, kita tidak terinfeksi COVID, ya. Tapi kalau kita beli tabung oksigen, aduh, udah beli banyak, kok nggak terinfeksi sih? Kapan saya pakainya tabung ini? Kan repot kalau pola pikirnya begitu, ya kan? Jadi pola pikir kita jangan sampai kita parah sehingga butuh tabung oksigen. Kalau saya mendingan beli Ziman, begitu saya beli Ziman, saya terpapar COVID kok cuma OTG ya, karena antibodi kita kuat. Coba kalau tiap hari kita beli tabung oksigen, kok nggak terpapar ya? Kalau terpapar saya pengen pakai ini tabungnya, kan repot gitu. Apalagi sekarang oksigen lagi susah banget Iya, dicari, benar, jadi lagi konsumsi susah. Ziman. Ada oksigen buat ikan, cupang. Iya. Ya jangan. Ayo nggak usah ragu-ragu lagi, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Harganya Rp200.000 aja. Bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda ini. Kalau Anda konsumsi Ziman ya, nggak cuma bisa membebaskan Anda dari virus corona, tapi dari berbagai macam penyakit degeneratif. Jadi yuk, jangan cuma 1 belinya, 10 botol sekaligus. Jangan pelit, oke? Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, Anda punya pertanyaan apa? Boleh kirimin ya via WhatsApp, nanti dijawab sama Pak Nyoto. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ini masih seputar COVID yang nanya nih Pak. Selamat siang, mau tanya dan minta solusinya. Suami saya tuh badannya panas, linu-linu. Kalau malam merasa dingin dan bentol-bentol di seluruh badan. Itu kenapa? Terus harus diobatin apa? Mau aku periksain, takut COVID katanya. Tolong dijawab. Kalau menurut saya jangan takut untuk periksa, karena kan belum tentu COVID juga. Penyakit campak juga bentol-bentol ya kan. Tapi kalau penyakit yang mirip dengan penyakit campak tapi ternyata COVID, berarti variannya varian COVID Kappa. Cuma kita harus paling enak sih kalau kita terdiagnosa secara detail ya. Sebenarnya kita itu kena COVID atau kena campak atau kena demam berdarah. Kalau demam berdarah yang sudah kronis itu juga timbul bentol-bentol juga loh. Iya. Karena pecah pembuluh darah di kulit. Nah, itu yang kita harus khawatirkan gitu ya. Jadi jangan anggap remeh penyakit gitu loh. Kalau kita sudah cek ke lab ternyata penyakit kita apa, itu setelah diagnosa tegak, itu ngobatinnya gampang. Jadi nggak bakal salah obat deh, karena banyak orang itu yang keselamatan jiwanya itu bermasalah karena salah obat. Iya. Sakitnya DBD kasih obat COVID, sakitnya COVID kasih obat DBD, nggak bisa karena diagnosa mesti tegak dulu. Nanti lab memutuskan kita mesti konsumsi yang apa,
plus kita konsumsi Ziman. Kenapa harus konsumsi Ziman? Karena kalau tubuh kita itu kekebalan tubuhnya meningkat, itu lebih baik lagi. Dan konsumsinya jangan pelit-pelit, intens, karena kondisinya kita ingin cepat recovery dari penyakit kita akibat serangan bakteri patogen, jamur ataupun virus ya. Jadi memang kesehatan itu ada harga yang mesti kita bayar untuk sehat dan awet muda. Dan Ziman ini adalah solusi yang paling efektif. Jadi pertama ya, kita mesti punya mental positif, mental thinking yang kuat gitu ya. Kita bisa sembuh dengan cara yang bijak. Nah kebetulan anak saya juga sebenarnya kena COVID-19 kemarin. Cuma karena dia waktu itu kerjanya di perusahaan Amerika, datang dia tuh dari Siloam untuk ngetes apa PCR ya. PCR. Pakai PCR, dites positif ya. Kemudian dikasih obat, ada Avigan, Azithromycin, macam-macam. Cuma ternyata dia baru minum 1 hari aja dia muntah-muntah. Habis itu kenapa muntah-muntah? Gara-gara minum Avigan. Nggak cocok. Azithromycin. Kamu demam nggak? Enggak. Batuk nggak? Enggak. Nafsu makan? Ini jajan dulu. Ya udahlah, nggak usah minum obat. Jadi kalau memang demamnya nggak ada, apa nggak usah paranoid gitu kan? Udahlah minum Ziman aja ya. Jadi dia konsumsi Ziman aja. Ya sampai sekarang normal-normal aja ya. Jadi kalau saya tanya, kenapa sih kamu kan demam? Enggak. Batuk, pilek juga enggak. Nafsu makan jajan melulu. Walaupun positif, ngapain kamu minum obat ini? Obatnya kan mahal, Pak. Kalau nggak diminum rugi jutaan itu, bro. Aduh, susah juga deh anak zaman sekarang. Iya, sama kayak teman saya juga kemarin kan terkena COVID kan. Seminggu di rumah. Ceritanya dia mau konsultasi kan ke puskesmas, apakah benar masih ada virus atau tidak kan. Konsultasilah dia ke puskesmas, yang dikasih adalah obat mual, obat pusing, obat demam. Dia nggak kenapa-napa. Jangan diminum deh. Jadi kalau kita memang positif ya, tapi demam enggak, cuma OTG doang, enggak perlu minum obat. Minum Ziman boleh. Karena Ziman itu minuman untuk orang sehat maupun orang sakit. Kalau obat cuma untuk orang sakit. Kalau tidak sakit jangan minum obat. Lucu kan jadi jadinya. Pak, saya belum mau, saya takut kena COVID nih. Bisa nggak saya minum Avigan sekarang? Aduh jangan, belum kena kok diminum. Kalau udah kena boleh. Ya gitu. Kadang-kadang suka ngeri juga loh kalau sampai salah minum obat kan. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari 08822527. Mau tanya, apakah benar nih penyintas COVID nggak bisa positif lagi katanya Pak? Siapa bilang? Penyintas COVID itu bisa tiap hari positif, cuma tidak membahayakan keselamatan karena imunitas kita sudah segera menciptakan imunoglobulin untuk mereduksi, meremisi infeksi dari si COVID tadi. Jadi walaupun saya penyintas nih, besok kena lagi bisa, tiap hari kena juga bisa, cuma tidak mungkin sampai parah, nggak mungkin sampai tepar, sampai paru-paru kita banyak flemnya. Kenapa? Tubuh kita dengan segera menciptakan imunoglobulin untuk antivirus tersebut, antigen ya maksud saya, antigen tersebut, sehingga tidak membahayakan bagi sel-sel kita, organ-organ kita, sistem endokrin kita, sistem respirasi kita. Tidak mungkin berbahaya. Kenapa? Tubuh kita udah kenal, oh si COVID lagi yang datang. Ini nih formulanya nih untuk ngelawan dia nih. Udah T-cell, udah ganyang nih. Saya udah bikinin formula. Fagosit ganyang, kan gitu. Cuma kalau belum kenal, ini siapa nih tamu yang datang? Orang baik apa orang jahat? Ternyata jahat. Nah itu kalau belum kenal COVID. Kalau tubuh saya udah penyintas, nih COVID itu pakai topeng nggak tahu dia. Ya kan? Udah kenal. Aroma-aromanya udah tahu banget gitu biar kata dia pakai bajunya ganti, tahu. Jadi orang yang udah penyintas, sudah kena COVID, bisa positif lagi. Ya, jadi tetap jaga kesehatan, minum Ziman. Jadi saatnya pun kamu nanti datang lagi si COVID, tubuh kamu sudah tangguh deh bentengnya. Gitu. Oke, selalu konsumsi Ziman ya dalam kondisi apapun. Kalau pengen sehat, pengen awet muda, pengen bugar, imunnya tetap oke, konsumsi Ziman dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, setiap hari rutin dan juga teratur. Dan Anda bisa mendapatkan Zimannya di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Ukurannya 15 mili dan ini 100% enzim herbal alami. Bisa WhatsApp juga kok ya di 0877 90.300. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan Pak Nyoto. Oke, kita pamit lagi. Moga-moga minggu depan kita nggak bahas COVID karena COVID sudah mereda. Kalau Indonesia ini pandemi sudah berakhir, kita bisa ngumpul-ngumpul lagi di mall, di restoran ataupun di kafe-kafe. Nyaman lagi deh. Moga-moga segera selesai. Dan biar silaturahminya lebih mudah lagi. Nggak pakai ini lagi masker. Ya pakai masker nggak apa-apa. Kece juga kok pakai masker.
Udah kita pamitan aja. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan Sasa dan teman-teman semua. Oke, kita pamit yuk. Dah. Dah.